Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahystianingrum dari Prodi S1 Gizi semester 3 dengan NIM akhir 05. Saya akan menjelaskan tentang hipertensi untuk mengerjakan UTS mata kuliah ILC. Adapun beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi hipertensi. Yang kedua ada jenis-jenis hipertensi. Yang ketiga klasifikasi tekanan darah pada dewasa. Yang keempat adalah akibat hipertensi yang tidak ditangani. Yang terakhir ada gaya hidup sehat untuk mengendalikan hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi kronis di mana tekanan darah pada pembuluh darah meningkat di atas normal. Konsisten kriteria tekanan darah tinggi adalah ketika tekanan darah mencapai atau melebihi 140/90 mmHg. Hipertensi menjadi salah satu penyakit kronis yang paling umum dijumpai, terutama di kalangan usia dewasa. Yang kedua, ada jenis-jenis hipertensi. Jenis-jenis hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipertensi primer atau esensial, merupakan jenis hipertensi yang paling umum. 90-95% kasus tidak ada penyebab khusus untuk hipertensi primer dan biasanya disebabkan oleh faktor keturunan, pola makan, dan gaya hidup. Yang kedua ada hipertensi sekunder, disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti stres, penyakit ginjal, atau komplikasi kehamilan, preeklamsia. Jenis ini lebih jarang dan memerlukan penanganan lebih spesifik. Yang ketiga, klasifikasi tekanan darah pada remaja. Tekanan darah normal dan tingkat hipertensi diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, normal. Sistolik kurang dari 120 mmHg, diastolik kurang dari 80 mmHg. Yang kedua, prehipertensi. Sistolik dari 120 sampai 139 mmHg, diastolik 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi stadium 1, sistolik 100 sampai 40 sampai 159 mmHg, diastolik 90 sampai 99 mmHg. Yang terakhir ada hipertensi stadium 2, sistolik lebih dari 160 mmHg, diastolik lebih dari 100 mmHg. Yang keempat, ada akibat hipertensi yang tidak ditangani. Yang pertama, stroke. Stroke sendiri, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di otak, menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau gumpalan yang memblokir aliran darah, sehingga memicu stroke. Serangan jantung. Hipertensi meningkatkan risiko serangan jantung dengan memaksa jantung bekerja lebih keras, yang akhirnya merusak otot jantung. Selanjutnya, gagal ginjal. Tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di ginjal, sehingga mengurangi fungsinya dan berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Selanjutnya ada kebutaan. Pembuluh darah di retina mata bisa rusak akibat tekanan darah tinggi, menyebabkan penurunan penglihatan atau bahkan kebutaan. Yang terakhir ada gangguan pembuluh darah. Hipertensi dapat mempercepat pengerasan arteri aterosklerosis, menyebabkan sirkulasi darah yang buruk dan risiko komplikasi kardiovaskular lainnya. Yang terakhir ada cara mengendalikan hipertensi. Yang pertama, pengukuran rutin. Kedua, berhenti merokok. Ketiga, menjaga berat badan ideal. Keempat, pembatasan garam dan kolesterol. Kelima, olahraga teratur. Keenam, makan sayuran dan buah-buahan. Ketujuh, pengolahan stres dan emosi. Kedelapan, cukup istirahat. Yang terakhir, hindari obat yang dapat meningkatkan tekanan darah.